tercinta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Griselda dari Viola dari kelas 7D dari SMP Cinta Kasih Suci. Di video kali ini aku mau ngebahas beberapa destinasi wisata menarik di Indonesia ini dan juga beberapa budaya dari destinasi wisata tersebut. Ya pasti nggak kalah keren dan juga indah. Ngomong-ngomong, destinasi wisata ini belum terekspos ke luar negeri loh. Daripada lama-lama, yuk kita bahas. Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah kota Surabaya. Luas wilayahnya yakni 48.033 km persegi, yaitu wilayah yang terkenal dengan destinasi wisatanya yang indah dan asri. Di samping itu, terdapat banyak budaya dan seninya. Sekarang aku akan ngebahas tentang destinasi wisata Pantai Perigi dan adat istiadatnya. Pantai Perigi adalah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudra Indonesia. Secara administratif masuk wilayah Desa Tasimadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Selain menjadi objek wisata yang sering dikunjungi, Pantai Perigi juga merupakan pelabuhan nasional, di mana tempat penangkapan ikan terbesar di pantai selatan Pulau Jawa. Pantai Perigi akan menjadi lebih ramai di bulan Selo, kalender Jawa, karena para nelayan di pantai ini akan menggelar upacara tradisional Larung Sembonyo, yang merupakan upacara tahunan sebagai bentuk ucap syukur kepada Tuhan akan hasil laut yang melimpah. Selain sebagai upacara ucap syukur, penduduk lokal juga percaya bahwa ritual Larung Sembonyo diadakan sebagai bentuk kegiatan pernikahan dalam sejarah Raden Temenggung Yudhanegara, yaitu seorang kepala prajurit kerajaan Mataram yang berhasil membuka wilayah Perigi dengan jaminan bersedia menikahi putri gambar Inten. Sejarah berdirinya kawasan wisata Pantai Perigi lebih didasarkan pada mitos yang dimulai dengan adanya pengelana dari Mataram yang bernama Temenggung Yudhanegara yang bertemu dengan sosok jin penunggu Pantai Perigi bernama Putri Andong Biru. Masyarakat lebih mengenal Putri Andong Biru sebagai Putri Gambar Inten. Keduanya merupakan satu sosok yang sama. Temenggung Yudhanegara menikah dengan Putri Gambar Inten dan membuka kawasan Pantai Perigi. Mereka dibantu oleh Putri Gambar Inten dalam membuka kawasan Pantai Perigi. Temenggung Yudhanegara memberikan mahar sebagai tali pengikat berupa ritual Larung Sembonyo yang diadakan setiap tahun pada bulan Selo dalam penanggalan Jawa. Nah, setelah kita mengenali Jawa Timur dan destinasi wisata serta upacara adatnya, yuk kita kenal sama keragaman Jawa Timur lainnya. Yaitu kita mulai dari makanan, terdapat bebek goreng, dan juga ada soto ayam Lamongan, dan tariannya ada tari remo, dan juga tari reog Ponorogo, salah satu yang terkenal dari Jawa Timur. Dan juga alat musik yang terkenal dari Jawa Timur lainnya adalah angklung reog. Kemudian rumah adat Jawa Timur adalah rumah adat Joglo, dan suku-suku yang dari Jawa Timur terdapat suku Jawa, suku Madura, suku Bawean, suku Osing, suku Samin, dan suku Tengger. Sumatera Barat adalah salah satu daerah terindah di Indonesia. Banyak sekali tempat wisata di Sumatera Barat yang Anda dapat kunjungi. Sumatera Barat bukan hanya tentang masakan yang sangat terkenal. Negeri nan elok ini juga terkenal dengan falsafah kehidupan masyarakatnya, kekayaan budaya yang masih terjaga, serta pesona alam yang indah. Kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang destinasi wisata Pantai Gandoria dan tradisinya yang dilakukan di sana. Pantai Gandoria adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak sekitar 100 meter dari pusat kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada hari libur, pantai ini dilewati oleh kereta api wisata yang datang setiap hari dari stasiun Simpang Harupada menuju stasiun Pariaman. Oh ya, Pantai Gandoria juga memiliki asal-usul tersendiri loh. Gandoria merupakan nama seorang gadis dalam cerita rakyat Minangkabau. Kisah tersebut menceritakan tentang perjalanan cinta seorang pemuda bernama Anggun Nantoga dengan Putri Gandoria yang tak lain adalah sepupunya. Dikisahkan, Anggun Nantoga pergi berlayar untuk menemukan 3 pamannya yang tidak pulang dari perantauan. Dalam perjalanan yang lama, Nantoga berhasil menemukan pamannya. Karena pengkhianatan salah satu temannya lebih dahulu kembali ke kampung halamannya, Putri Gandoria menyangka kekasihnya telah meninggal. Dalam kesedihannya, Putri Gandoria memutuskan bersemedi di Gunung Ledang. Kisah ini pun berakhir tragis saat Nantoga dan Putri Gandoria bertemu kembali, tapi harus menerima kenyataan bahwa mereka berdua adalah saudara sepersusuan yang tidak boleh saling menikah. Nah, setelah kita mengetahui tentang destinasi wisata Pantai Gandoria, aku mau kenalin kalian tentang tradisi adat yang dilakukan di sana, yaitu tabui. Tabui merupakan tradisi yang dilaksanakan di kota Pariaman, Sumatera Barat. Upacara tabui digelar setiap tahun pada tanggal 1-10 Muharram dalam kalender Islam. Tradisi tabik dilakukan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dalam perang Karbala pada 10 Muharram. Pengunjung menyaksikan 2 tabik dibuang ke laut di Pantai Gandoria, Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya, karena kita udah tahu destinasi wisata dan tradisinya, yuk kenalan sama keberagaman Sumatera Barat lainnya. Terdapat makanan yaitu dendeng dan juga sate padang. Yang kedua ada tarian, terdapat tari piring dan juga tari tandai. Alat musiknya ada alat musik saluang, salah satu yang terkenal dari Sumatera Barat.
Selanjutnya terdapat rumah adat yaitu rumah gadang, dan beberapa suku di Sumatera Barat terdapat suku Minang, suku Melayu, suku Batak Mandailing, suku Mentawai, dan suku Tamil. Kesultanan Bima adalah salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kompleks istana yang pernah ditempati salah satu sultan ternama di Bima, yaitu Sultan Salahuddin itu, menyimpan banyak informasi tentang historis tentang Bima di masa lampau dan kisah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah 2 kali berkunjung ke sana. Sejarah berdirinya Kesultanan Bima. Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah wilayah yang terbentuk kesultanan dengan nama Kesultanan Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I, yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Nah, karena kita udah tahu tentang Kesultanan Bima atau destinasi wisata di sana, aku mau kasih tahu tentang tradisi Hanta Wapua, yaitu tradisi yang dilakukan di sana. Upacara adat Hanta Wapua adalah upacara adat yang digelar oleh umat Islam di Kabupaten dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, upacara adat ini bertujuan untuk memperingati masuknya agama Islam ke Bima, sekaligus menghormati para pembawa agama Islam ke daerah Bima. Upacara adat Hanta Wapua dipusatkan di halaman depan Istana Kesultanan Bima, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, keberagaman Nusa Tenggara Barat lainnya terdapat makanan yaitu sate bulayak dan ayam taliwang. Untuk tarian terdapat tari nguri dan tari lenggo. Dan alat musik tradisionalnya adalah gendang belek. Selanjutnya terdapat rumah adat yaitu rumah bale, dan juga terdapat baju adat, baju lubung untuk perempuan dan baju pegon untuk laki-laki. Suku-suku yang ada di NTB adalah suku Sasak, suku Bima, dan suku Sumbawa. Desa Bawah Mata Luo adalah desa yang berada di lokasi Tolak Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Desa Bawah Mata Luo kerap kali menjadi tujuan utama wisatawan selagi berlibur ke Pulau Nias. Masih menjunjung tinggi adat istiadat membuat tempat ini memiliki begitu banyak keunikan budaya, seperti halnya tradisi lompat batu yang populer dan rumah adat yang dikenal dengan sebutan Omo Sebuah. Sejarah Desa Bawah Mata Luo. Desa Bawah Mata Luo merupakan salah satu desa yang sudah ada sejak berabad-abad lalu yang terletak di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Menurut catatan sejarah, nama Desa Bawah Mata Luo berasal dari bahasa Nias yaitu Bawo yang berarti bukit dan Mata Luo yang berarti matahari. Dan Bawah Mata Luo memiliki arti bukit matahari. Tradisi lompat batu atau hombo batu. Pahombo, nama lain dari tradisi ini, awal mulanya dilakukan oleh seorang pemuda Nias untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah siap dianggap dewasa dan matang secara fisik. Meski demikian, tidak semua masyarakat Nias yang melakukan tradisi lompat batu itu. Lompat batu banyak dilakukan oleh masyarakat Nias bagian selatan. Salah satu lokasi wisata terkenal untuk pertunjukan lompat batu ini adalah situs Bawah Mata Luo. Kali ini, aku mau kasih tahu tentang keragaman Sumatera Utara lainnya. Terdapat makanan daerah yaitu mie gomak dan lontong Medan. Terdapat tarian daerah yaitu tari toto dan tari dendeng. Dan juga terdapat alat musik daerah yaitu aramba. Ada rumah adat yaitu rumah bolon, dan gambar di atas merupakan contoh gambar pakaian adat Batak Toba. Dan suku-suku di Sumatera Utara terdapat suku Melayu, suku Batak Karo, suku Simalungun, suku Dairi, suku Mandailing, suku Pesisir, dan suku Nias. Kampung Naga adalah salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya. Jika dilihat dari kacamata pariwisata, Kampung Naga adalah salah satu rural touris yang memperkaya destinasi wisata di Jawa Barat. Menunjuk Organisasi Pariwisata Dunia, rural touris adalah jenis aktivitas wisata di mana pengunjung mendapatkan pengalaman terkait berbagai produk yang dihasilkan dari aktivitas berbasis alam, pertanian, gaya hidup, dan budaya pedesaan. Nah, semua itu ada di Kampung Naga. Kampung Naga sendiri berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Garut Tasikmalaya, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Sejarah Kampung Naga. Asal-usul nama Naga karena kampung ini terletak di bawah bukit atau lembah bukit. Orang Sunda menyebutnya Dina Gawir. Kata Dina maknanya menunjuk pada tempat sementara. Gawir berarti lembah atau jurang. Kata Dina dalam pelafalan masyarakat Sunda kerap disingkat menjadi Nak, sehingga Dina Gawir menjadi Nagawir. Nama Naga itu asal dari kata Nagawir, karena kampung posisinya di bawah bukit. Jadilah disebut Kampung Naga. Ucap Maun, salah satu penduduk Kampung Naga. Setelah ini, aku mau kasih tahu kalian tentang tradisi Hajat Sasi, yaitu tradisi yang dilakukan di Kampung Naga. Upacara Hajat Sasi adalah upacara adat yang dilaksanakan masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya. Upacara ini memiliki tujuan memohon berkah dan keselamatan pada leluhur Kampung Naga, Eyang Singaparna, serta bersyukur kepada Tuhan. Pada dasarnya, upacara Hajat Sasi adalah sebuah upacara berupa ziarah dan pembersihan makam leluhur yang rutin dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga pada waktu-waktu tertentu. Sebelum pelaksanaan, para peserta upacara harus melaksanakan beberapa tahap upacara.
Nah, sekarang kita memasuki keragaman di Jawa Barat. Terdapat makanan khas yaitu serabi dan tutuk oncom. Lalu, tarian tradisional terdapat tari jaipong dan tari merak. Lalu, alat musik tradisionalnya adalah angklung. Kemudian, terdapat rumah adat yaitu rumah adat Kadal Depak. Lalu, terdapat pakaian adat yaitu kebaya Sunda untuk perempuan dan baju pangsi untuk laki-laki. Kemudian, suku-suku di Jawa Barat terdapat suku Bagelen, suku Baduy, suku Sunda, suku Betawi, suku Cirebon, dan suku Banten. Desa Wisata Tenganan Pengkerisingan merupakan destinasi wisata yang memiliki karakteristik sebagai destinasi budaya khususnya terkait kebudayaan masa Bali Pramajapahit. Sehingga desa ini lebih dikenal sebagai Desa Bali Aga yang berarti desa tua. Terdapat pesona alam perbukitan dengan hutan adat yang lestari dan area persawahan yang luas mengapit sungai dengan air yang jernih. Di desa ini juga terdapat atraksi budaya yang sangat menarik, yaitu upacara adat yang unik dan tidak ada di tempat lain, yaitu tradisi Perang Pandan. Selain itu, terdapat kerajinan tenun yang sudah sangat langka dan di dunia hanya terdapat di 3 tempat, yaitu tenun geringsing. Sejarah Desa Tenganan Pengkerisingan. Masyarakat Tenganan berasal dari desa Peneges, sekarang Canidasa, yang ketika itu masih menjadi bagian kerajaan Berdahulu. Menurut cerita rakyat, Raja Berdahulu pernah kehilangan salah satu kudanya, dan orang-orang mencari ke timur. Kuda tersebut ternyata ditemukan tewas oleh Ki Patih Tunjung Biru, orang kepercayaan sang raja. Atas loyalitasnya, Ki Patih Tunjung Biru mendapat wewenang untuk mengatur daerah yang memiliki aroma dari bangkai atau carion kuda tersebut. Ki Patih mendapatkan daerah yang cukup luas karena dia memoto bangkai kuda tersebut dan menyebarkannya sejauh yang dia bisa lakukan. Itulah asal mula dari Desa Tenganan. Desa Tenganan berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang Pandan adalah salah satu tradisi yang ada di Desa Tenganan, Kecamatan Karangasem, Bali. Perang Pandan juga disebut dengan istilah makere-kere. Upacara Perang Pandan menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing. Perang Pandan dilakukan dengan menggunakan pandan berduri sebagai alat atau senjata untuk berperang. Pandan berduri yang digunakan adalah pandan yang sudah diikat sehingga berbentuk seperti gada. Peserta perang juga menggunakan sebuah tameng. Meskipun tubuhnya berdarah, para peserta tetap terlihat senang karena hal itu adalah salah satu ungkapan syukur mereka dan cara menghormati Dewa Indra. Setelah ini, aku mau kasih tau kalian tentang keragaman yang ada di Bali. Terdapat makanan khas yaitu sate lilit dan ayam betutu. Lalu terdapat juga tarian tradisional yaitu tari pendek dan tari kecak. Terdapat juga musik tradisional yaitu rindik. Selanjutnya ada rumah adat yaitu rumah adat Bali Dau, dan pakaian adat dari Bali adalah payas agung. Suku-suku yang mendiami Pulau Bali terdapat suku Bali Aga, suku Nyamaslam, suku Bali Majapahit, dan suku Sasak. Oke, sekian dari aku untuk hari ini. Aku harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih dan sampai akhir. Ngomong-ngomong, sumber-sumber dalam video ini aku cantumin dalam kotak deskripsi dan juga di akhir video. Sekian, terima kasih.